Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, Bapak Sunardin, SPD, MPD. Baik, langsung saja kepada materi kita yang berjudul Pengantar Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita melanjutkan materi kita, perkenalkan saya Nur Intan selaku moderator. Ditemani oleh teman saya, yaitu Arini selaku presentator pertama, Dilfa selaku presentator kedua, dan Sahriana selaku presentator keempat. Baik, langsung untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada presentator pertama, yaitu Arini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perjuangan dalam konteks sejarah. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan yang berat dan penuh pengorbanan dari segenap bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini diumumkan pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Angin segar inilah yang dimanfaatkan oleh golongan muda untuk meyakinkan golongan tua untuk segenap memproklamirkan kemerdekaan Indonesia hingga terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan bukanlah suatu hadiah cuma-cuma tanpa pengorbanan, melainkan suatu babak perjuangan baru bangsa untuk benar-benar lepas dari belenggu penjajahan bangsa lain dengan segenap pikiran, tenaga, bahkan nyawa. Kedatangan sekutu ke Indonesia membencengi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang tidak lain adalah pasukan Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia sebelum diduduki oleh pasukan Jepang sejak tahun 1596. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya mempersilakan presentator kedua, yaitu Dilfa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi bentuk-bentuk perjuangan. Nah, di sini ada 4 bentuk perjuangan. Yang pertama itu adalah bentuk perjuangan fisik. Perjuangan fisik adalah upaya mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan kekuatan bersenjata atau kekerasan. Perjuangan fisik ini melibatkan pertempuran langsung dengan pihak yang ingin menjajah atau menguasai suatu. Yang kedua, bentuk perjuangan politik. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan ini bertujuan untuk membalas budi atau eksploitasi yang telah dilakukan terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu bentuk perjuangan diplomatik. Bentuk perjuangan diplomatik adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perundingan dan negosiasi dengan pihak Belanda, bukan dengan kekerasan fisik. Yang keempat adalah bentuk perjuangan kultural. Perjuangan kultural seringkali dilakukan secara bersamaan dengan perjuangan fisik, dan diplomasi perjuangan melalui jalur kultural dianggap lebih langgeng dan mampu membangun fondasi yang kuat bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi konteks sejarah, yaitu sejarah VOC. VOC dibentuk karena persaingan antara pedagang Belanda dalam perdagangan rempah-rempah yang keinginan untuk menyaingi kekuatan Eropa lain, seperti Portugis, Inggris. Tujuan utama VOC yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, kolonial Belanda. Kolonial Belanda datang ke Indonesia, Nusantara pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan utama untuk mencari rempah-rempah dan melakukan monopoli perdagangan selama masa penjajahan. Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia, seperti kerja tanam paksa, sistem tanam paksa,
dan pajak yang tinggi. Selanjutnya materi kolonial Jepang. Kolonial Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan berusaha menguasai wilayah Asia termasuk Hindia Belanda untuk mendapatkan sumber daya seperti minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk perang. Jepang melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan dan sosial, termaksud menghapus pengaruh Barat dan promosikan budaya Asia. Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Sahriana. Saya persilahkan untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tahap perjuangan menuju kemerdekaan. Yang pertama, awal pergerakan nasional, yaitu muncul organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam di abad ke-20 sebagai respon terhadap penjajahan Belanda, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Yang kedua, kedudukan Jepang. Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai cara memproklamasikan kemerdekaan. Yang ketiga, kekalahan Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan Jepang dan PPKI. Yang keempat, peristiwa Rangas Dengklok. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok pada 16 Agustus 1945 untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi. Yang kelima, penyusunan teks proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, yang kemudian diketik oleh Sayuti Mali. Yang keenam, proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengasahan Timur 56, Jakarta. Dan yang ketujuh, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda dan melakukan diplomasi internasional hingga akhirnya pengakuan kedaulatan diperoleh pada tahun 1945. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pada materi kami. Kesimpulannya yaitu, perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan proses yang sangat panjang, yang terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks. Pemahaman perjuangan dalam sejarah Indonesia tidak hanya mencakup perlawanan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan politik, diplomatik, dan kultural. Setiap bentuk perjuangan tersebut berkembang sesuai dengan konteks zaman, mulai zaman VOC, kolonial Belanda, hingga kependudukan Jepang. Tahapan-tahapan perjuangan menuju kemerdekaan menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia diiringi melakukan kombinasi usaha bersama dari seluruh elemen bangsa, baik mulai aksi nyata dengan medan perang, diplomasi, maupun upaya membangun identitas nasional. Semua ini terjadi fondasi penting bagi lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Baik, itu saja materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.